Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C, kelas DSBGC akan mempresentasikan tentang peran manajemen risiko terhadap perusahaan. Di kelompok kami ini, kami beranggotakan 5 orang, diantaranya Siti Nurhalisa dan saya, Andi Demdi, Muhammad Ali Faris Mufli, Wahyu Anugrah, dan Nur Febriansyah. Baik. Untuk slide pertama, apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko ini akan dibacakan oleh saudara Muhammad Arif Faras. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa itu manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan atau terstruktur metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia. Itu sudah itu aja? Ya. Oke. Untuk slide kedua, penjelasan tentang risiko. Penjelasan risiko ini akan dijelaskan oleh Siti Nurhalisa. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penjelasan risiko. Risiko dapat didefinisikan dengan berbagai cara, tetapi pada umumnya risiko adalah sebuah atau sekumpulan faktor-faktor kejadian yang tidak dapat diprediksi dan diharap terjadinya. Pada umumnya dapat menjadi ancaman yang merugikan perusahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sini risiko adalah konsekuensi yang kurang menyenangkan atau bahkan merugikan yang mungkin terjadi akibat dari suatu perbuatan atau tindakan. Contoh risiko yang relevan adalah dalam hal investasi. Ketika ada potensi keuntungan, pasti di sana ada peluang kerugian. Terima kasih. Baik. Untuk materi selanjutnya, yaitu penanganan manajemen risiko. Penanganan manajemen risiko ini akan juga dibacakan oleh saudara Muhammad Nur Febriansyah. Silahkan. Ini menjelaskan penanganan manajemen risiko. 1. Identifikasi risiko adalah proses menganalisis dan mengenali jenis risiko yang muncul dalam perusahaan selama proses produksi produk barang atau jasa yang sedang diproduksinya. 2. Mengukur risiko. Mengukur risiko adalah cara perusahaan mengukur seberapa besar atau berat risiko yang akan diemban oleh perusahaan selama periode tertentu berdasarkan hasil identifikasi risiko yang ada. Yang untuk materi selanjutnya yaitu apa yang harus diperhatikan dalam pengukuran risiko. Pengukuran risiko ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang harus diperhatikan dalam pengukuran risiko itu ada 2, yaitu yang pertama, frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi yang dapat menimbulkan dampak kerugian yang terjadi dalam suatu periode, sehingga dapat ditentukan nilai rata dan kerugian dalam suatu periode anggaran tersebut. Yang kedua, yaitu besarnya kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan dampak kerugian yang ditimbulkan dari risiko tersebut, sehingga dapat ditentukan variasi nilai kerugian dari satu periode ke periode lainnya, yang lainnya, dan dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian tersebut. Oke. Slide selanjutnya yaitu penanganan risiko. Penanganan risiko ini akan dijelaskan kembali oleh saudara Muhammad Arif Faras. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan kembali menjelaskan tentang penanganan risiko. Yaitu penanganan risiko adalah suatu strategi yang dilakukan untuk perusahaan untuk mengatasi atau menangani risiko yang akan diterima oleh perusahaan atau karyawan-karyawannya sendiri. Penanganan risiko adalah
upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dapat dilakukan dengan cara eliminasi resiko dihindarkan dengan menghilangkan sumber bahaya. Sudah. Baik, itu saja. Terima kasih. Oke, lanjut. Yang selanjutnya yaitu tindakan yang dapat dilakukan dalam menangani risiko. Dalam menangani risiko ini ada beberapa tindakan, yaitu 4 tindakan, di mana akan dijelaskan oleh saudara Siti Nurhalisa. Saudari Siti Nurhalisa. Baik, di sini saya menjelaskan tentang tindakan yang dapat dilakukan dalam menangani risiko. Yang pertama itu menahan risiko atau risk retention. Tindakan ini dilakukan karena dampak dari suatu kejadian yang merugikan masih dapat diterima. Yang kedua itu mengurangi risiko. Mengurangi risiko dilakukan dengan mempelajari secara mendalam risiko tersebut dan melakukan usaha-usaha pencegahan yang diterima tidak terjadi secara simultan. Yang ketiga itu memindahkan risiko atau risk transfer. Dilakukan dengan mengasuransikan risiko baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Yang keempat itu menghindari risiko atau risk avoidance. Dilakukan dengan menghindari aktivitas yang tingkat kerugiannya tinggi. Selanjutnya, Terima kasih. yang terakhir yaitu mengklasifikasikan risiko risiko menjadi 2 tipe, yaitu tipe risiko yang disampaikan oleh Mahfud Hanafi, di mana risiko ini akan dibacakan oleh saudara Muhammad Nur Febriansyah lagi. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengklasifikasikan risiko menjadi 2, yaitu 1, risiko murni atau pure risiko adalah risiko di mana potensi untuk terjadinya kerugian ada, tetapi potensi untuk terjadinya keuntungan tidak ada. Yang kedua, risiko spekulatif adalah yang dapat menimbulkan suatu potensi kerugian dan juga menimbulkan potensi keuntungan. Terima kasih. Slide terakhir yaitu terima kasih. Baik, terima kasih telah menyimak dari materi kami. Mungkin itu sudah cukup dari kelompok kami. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Saya akan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.